Halo sobatku semua, semoga hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan kelancaran rezeki serta kesehatan. Amin. Yuk langsung kita sikat ceritanya bersama Duo Bolne. Ibu mengatakan padaku, hanya boleh memperlihatkan tubuhku pada laki-laki yang aku percayai. Jadi, karena aku percaya padamu, seharusnya tidak masalah kan? Ucap Feng Qiu. Balas bertanya. Xiaoran sama tidak taunya dengan gadis ini. Dia sendiri tumbuh dan dibesarkan di kota yang tidak memiliki adab yang baik. Jadi, sebenarnya Xiaoran sama sekali tidak begitu peduli dengan hal tersebut. Lalu, kenapa kau memperlihatkannya pada 3 orang yang kau bunuh itu? Saat itu, Feng Qiu sudah selesai dan mulai berjalan. Dia tersenyum dan berkata dengan nada sedikit bangga. Karena itulah aku membunuh mereka. Xiaoran tidak lagi ingin membahas hal tersebut pada gadis yang saat keduanya pertama kali bertemu, meletakkan pedang yang sama pada lehernya itu. Tahu bahwa Xiaoran tidak ingin meneruskan pembicaraan itu, Feng Qiu mengalihkannya pada hal yang lain. Kakek, apakah kita akan terus berjalan? Xiaoran menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tetap akan mencari tempat untuk beristirahat. Karena beberapa saat lagi, sepertinya akan turun hujan. Feng Qiu hanya mengangguk mengerti. Walaupun dia tidak tahu bagaimana Xiaoran bisa mengatakan bahwa hari akan segera hujan. Dia sudah melihat ke atas, namun masih melihat bulan. Tidak ada perubahan suhu yang begitu berarti, yang bisa membuatnya bisa menduga bahwa hujan akan turun malam itu. Sesaat kemudian, kakek, bagaimana kau bisa menemukan goa? Sementara ini pertama kalinya bagimu berada di sini. Ini sudah kedua kalinya bagi Feng Qiu mengetahui bahwa Xiaoran bisa sangat mudah menemukan goa meski hari sangat gelap. Apalagi jarak yang mereka tempuh untuk sampai di mulut goa ini cukup jauh. Feng Qiu bahkan ragu jika siang hari dirinya masih bisa melihat goa ini dari jarak yang sama. Xiaoran hanya sedikit mengangkat bahu, sebelumnya akhirnya kembali berkata. Aku tidak tahu, tapi sepertinya aku memiliki penglihatan yang cukup bagus di malam hari. Jawaban Xiaoran menjelaskan bagaimana dia bisa menemukan goa ini. Namun, tetap saja itu tidak memuaskan rasa penasaran gadis itu dengan keanehan-keanehan yang ditunjukkan pemuda itu. Apakah semua laki-laki memiliki mata sepertimu? Tanyanya, tiba-tiba. Saat ini, keduanya sudah berada di dalam goa. Dan seperti sebelumnya, sambil berjalan Xiaoran sudah membawa ranting kayu untuk menyalakan api di dalam sana. Ciuer, aku tidak tahu, karena aku tidak bertanya. Mungkin, kau bisa menanyakannya pada laki-laki lain yang kau temui nanti. Jawab pemuda tersebut, yang memang pada dasarnya sama tak taunya. Seumur hidupnya, Xiaoran hanya pernah mengenal baik 2 orang pria yaitu Feng Chen dan Li Huan. Namun, menanyakan hal-hal seperti ini, sama sekali tidak pernah melintas di kepalanya. Begitu api menyala, Feng Qiu langsung berbaring di dekat Xiaoran. Satu hal yang dia sukai berbaring atau tidur di dekat pemuda ini yaitu, tidak ada satupun nyamuk, serangga atau binatang kecil lainnya yang akan mengganggunya. Xiaoran duduk bersila, setelah mengeluarkan satu buah gulungan untuk dibacanya. Namun, Feng Qiu yang meletakkan kepalanya di paha pemuda itu, tidak tertarik dengan apa yang sedang dibaca pemuda tersebut. Kakek, bagaimana jika sebenarnya dirimu bukanlah manusia? Entah pikiran dari mana, namun Feng Qiu sangat ingin mendengar tanggapan Xiaoran jika dia menanyakan hal itu. Xiaoran sendiri, tersenyum saat gadis yang menggunakan pahanya sebagai ganti bantal tersebut bertanya sesuatu yang sudah sering kali dia tanyakan pada dirinya. Berpikir bahwa Xiaoran akan sedikit tersinggung, namun ternyata tidak. Karena sesaat setelahnya, pemuda itu menjawabnya, seolah hal itu bukanlah apa-apa. Entahlah, aku juga sudah pernah beberapa kali berpikir bahwa mungkin saja aku bukan manusia. Karena, aku sama sekali tidak memiliki dantian di dalam tubuhku. Xiaoran mengangkat tinggi gulungan yang ada di tangannya, dan menunduk untuk melihat gadis itu yang sedang mencari posisi yang nyaman bagi kepalanya, sambil memejamkan mata.
Ciuer, bagaimana jika aku memang bukan manusia? Balas pemuda itu, bertanya. Mendengar Xiaoran balik bertanya, Feng Qiu yang sudah merasa posisinya saat ini sudah nyaman, hanya tersenyum sebelum akhirnya menjawab. Aku tidak peduli jika kau siluman. Bahkan iblis sekalipun, aku percaya padamu, dan itu sudah cukup bagiku. Mendengar jawaban Feng Qiu, Xiaoran tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Entah kenapa, jawaban gadis itu membuat hatinya sedikit lega. Xiaoran akhirnya melanjutkan kegiatannya, sementara gadis itu sudah beralih ke alam mimpi. Singkat cerita, saat hari terang, mereka mulai berlari seperti sebelumnya. Namun, pagi ini Feng Qiu merasa kecepatan mereka tidak sama dengan saat mereka memulai perjalanan, seperti sehari sebelumnya. Feng Qiu mensejajari kecepatan Xiaoran, dan bertanya, "Kakek, kenapa kita tidak secepat kemarin? Aku rasa, kau juga sudah mendengar salah satu dari kultivator yang kita temui tadi malam, bahwa di sebalik gunung ini ada sebuah sekte, bukan?" Jawab Xiaoran. Feng Qiu hanya tersenyum saat mendengar jawaban pemuda tersebut. Saat itu juga, dia sudah mengetahui kemana tujuan mereka saat ini. Namun, senyum itu berubah menjadi senyum licik. Feng Qiu yang merasakan bahwa tenaganya bertambah kuat daripada sehari sebelumnya itu, langsung memacu langkahnya jauh lebih cepat, meninggalkan Xiaoran. "Bagaimana jika hari ini, kau yang berusaha mengejarku?" teriaknya, saat sudah merasa sangat jauh di depan sana. Xiaoran hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Namun, sesaat kemudian dia mulai mempercepat langkahnya. "Jika aku membiarkanmu menang, maka kau tidak akan merasa hal ini sebuah tantangan lagi," gumam pemuda itu, yang beberapa saat kemudian berhasil menyusul bahkan melewati gadis itu. "Oh, sial," umpat Feng Qiu, yang baru saja merasakan Xiaoran melintas melewatinya. Tidak lama, keduanya berakhir di sebuah lembah. Namun, tidak seperti apa yang dikatakan pria yang telah mereka bunuh beserta orang-orang yang mengikutinya tersebut, Xiaoran dan Feng Qiu tidak melihat apapun dari atas tebing di mana mereka berhenti. "Kakek, aku rasa mereka berbohong. Aku tidak melihat apapun dari sini," ucap gadis itu, sambil mengedarkan pandangannya pada segala arah. Namun, karena tidak mendengar tanggapan Xiaoran, Feng Qiu menoleh pada pemuda yang terus menatap ke bawah itu. "Kakek, kau mungkin memiliki mata yang sangat tajam. Tapi jelas tidak ada apapun di sini. Bahkan, aku tidak melihat rumah di antara pohon-pohon besar di bawah sana." Masih belum bersuara, namun Feng Qiu melihat Xiaoran menggelengkan kepalanya sedikit. Alis Feng Qiu langsung bertaut ketika melihat mata Xiaoran menatap lebih tajam. "Ciuer, jangan gunakan matamu saja untuk melihat. Apa kau tidak merasakannya?" ucap Xiaoran, mengingatkan. Tidak begitu mengerti sebelumnya, namun beberapa saat kemudian, mulut Feng Qiu sempat melebar sebelum akhirnya kembali menoleh pada lembah di bawah sana. Namun, kali ini dia tidak menggunakan matanya. Akan tetapi, Feng Qiu langsung berkonsentrasi untuk merasakan keberadaan aura dari tenaga dalam seseorang. Tidak butuh waktu lama, sebelum akhirnya matanya melebar. Dan beberapa waktu berikutnya, dia kembali menoleh pada Xiaoran dan bertanya, "Mungkinkah tempat ini?" Xiaoran langsung menganggukkan kepalanya, menyetujui apapun kalimat yang tidak jadi diselesaikan oleh gadis itu. "Segel ilusi," sambung Xiaoran. Sekarang, giliran Feng Qiu yang mengangguk menyetujui apa yang dikatakan Xiaoran. "Baiklah, aku tahu cara agar kita bisa melihatnya," ucap Xiaoran, yang tiba-tiba saja sudah mengambil kuda-kuda. Feng Baoyu sudah mengajarkan banyak hal dasar pada gadis itu. Salah satunya adalah segala sesuatu tentang teknik segel. "Kakek, sebentar." Melihat Xiaoran sudah mengasah kepalan tangannya, mata Feng Qiu melebar. Dia tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu jika dia tidak menahannya. Tidak perlu menghancurkannya. Sepertinya, ini hanya agar keberadaan sekte ini tidak diketahui banyak orang saja. Tapi, aku yakin mereka selalu siap dengan tamu. Buktinya,
mereka hanya menggunakan segel ilusi tingkat menengah. Ucap Feng Qiu menjelaskan. Sebelumnya, Xiaoran memang berniat melompat ke bawah untuk langsung menghancurkan segel itu. Namun, tentu saja kedatangan mereka akan menjadi sangat mencolok. Sudah, sebaiknya kita turun saja. Percaya padaku, bukankah sekte kita juga menggunakan teknik yang sama? Bedanya, hanya tingkat kekuatan segelnya saja. Petik 2. Sepertinya, Xiaoran tidak terlalu memperhatikan hal itu sebelumnya. Selain masih sangat kecil, saat itu dia juga sedang bersama Li Huan. Jadi, saat memasuki pegunungan bunga musim gugur, Xiaoran tidak sadar bahwa dia memasuki sebuah wilayah yang tersegel, di mana tidak banyak orang yang benar-benar bisa masuk tanpa usaha lebih sebelumnya. Melihat pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya, gadis itu tersenyum, sedikit demi sedikit, dia sudah mulai mengerti cara berpikir Xiaoran. Pemuda ini cenderung tidak peduli dengan apa yang akan dihadapinya. Sebaliknya, Xiaoran terlihat melakukan sesuatu berdasarkan nalurinya saja. Feng Qiu menarik tangan Xiaoran agar mereka masuk dengan cara yang benar. Saat tengah hari, setelah berdiri cukup sedikit lama, keduanya sudah berada di tempat di mana Feng Qiu yakin bahwa itu adalah gerbang sekte tersebut. Meski tidak melihat, namun keduanya bisa merasakan keberadaan beberapa orang di sana, seolah sedang memperhatikan mereka. Ini bukan hari yang tepat untuk berkunjung. Apa kalian tidak tahu itu? Ucap seseorang tiba-tiba. Mendengar orang yang keberadaannya sangat dekat dengan mereka akhirnya bicara. Feng Qiu tersenyum. Maaf, kami hanya lewat saja. Tapi, kebetulan kami melihat tempat ini. Tidak bisakah kalian membiarkan kami masuk? Jawab Feng Qiu, mencoba ramah. Butuh beberapa waktu, sebelum akhirnya orang itu kembali menjawab. Baiklah, lagi pula, jika kalian bisa mengetahuinya dan berniat masuk dengan cara baik-baik, tidak ada alasan untuk menolak. Ucap pria itu, tak kalah ramahnya. Tidak berapa lama, udara di depan mereka sedikit bergelombang, sebelum sebuah gerbang kecil terlihat di sana. Xiaoran dan Feng Qiu bisa melihat setidaknya ada 5 orang pendekar atau kultivator dengan kultivasi tahap emas. Kelimanya menatap Feng Qiu lalu kemudian pada Xiaoran. Bisa dipastikan dari bagaimana cara mereka memperhatikan keduanya, 5 orang itu menganggap Xiaoran adalah pemuda dengan asal-usul yang kaya, sedangkan gadis ini mungkin saja kekasih atau bahkan pengawalnya. Sekte itu selalu terbuka untuk orang-orang seperti pemuda yang suka bersenang-senang. Yakin bahwa keduanya tidak berbahaya, orang yang paling depan kembali berkata, "Tuan muda, sepertinya kalian bukan hanya sekedar lewat saja kan? Aku yakin seseorang sudah memberitahukan keberadaan sekte ini terlebih dahulu pada Anda." Xiaoran langsung menganggukkan kepalanya. Ya, dia mengatakan bahwa dirinya berasal dari sini. Apakah ini sekte lembah tengkorak? Mendengar jawaban Xiaoran, kelimanya tersenyum lebar. Jelas dari wajah pemuda itu, dia tidak sedang berbohong. Jika memang orang yang mengatakan itu pada keduanya berasal dari sekte mereka, jelas bahwa rekan mereka tersebut sengaja mengirim keduanya ke sini. Hahaha. Jadi, begitu. Ya, benar. Ini memang sekte lembah tengkorak. Masuklah, kami menyambut kalian. Hahaha. Tidak sembarang orang yang akan sengaja mereka beritahu tentang keberadaan tempat ini. Dugaan mereka semakin kuat bahwa pemuda lemah dengan pakaian yang lebih terlihat seperti anak bangsawan ini sengaja datang untuk bersenang-senang, memenuhi rasa penasarannya. Kening Feng Qiu berkerut heran. Sepertinya 5 orang ini sangat tertarik dengan Xiaoran. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia melangkah setelah Xiaoran melakukannya lebih dahulu. Tak lama kemudian, setelah melewati gerbang tersebut, mata mereka melebar. Memang, mereka sudah merasakan keberadaan banyak orang sebelumnya. Namun, siapa yang menyangka bahwa di balik segel ilusi ini, akan ada sebuah kota kecil. Dengan bentuk tak biasa, sadar dengan keterkejutan keduanya, kultivator yang masuk berjalan bersama mereka, berkata dengan bangga.
Selamat datang di sekte lembah tengkorak yang sebenarnya. Seru pria itu, yang yakin keduanya akan takjub dengan apa yang mereka lihat. Rumah pohon, gumam keduanya serentak. Itulah yang membuat mereka terkejut. Setiap bangunan yang ada di dalam sekte tersebut, berdiri tidak di atas tanah, melainkan di atas pepohonan. Semua bangunan saling terhubung dengan jalan berupa jembatan gantung dengan lantai kayu. Luar biasa, bukan? Hahaha. Mari, aku akan membawa kalian ke suatu tempat, agar mendapat izin sebelum kalian bisa berjalan di kota dengan leluasa. Keduanya akhirnya mengikuti kultivator yang memiliki pakaian yang sama dengan orang-orang yang mereka temui pada malam sebelumnya. Kakek, apa kau merasakannya? Meski tidak melihat pada Feng Qiu yang bertanya di sebelahnya, namun Xiaoran menganggukkan kepalanya. Ya, Ciuer, berhati-hatilah. Keduanya bisa merasakan aura yang aneh yang memenuhi tempat ini. Sempat berpikir bahwa itu adalah hasil dari teknik segel ilusi yang membentengi wilayahnya ini, ternyata setelah benar-benar memasukinya, mereka yakin hal itu berasal dari sesuatu yang berbeda. Tuan muda dan nona, naik dan masuklah ke tempat itu. Di sana, kalian akan mendapatkan izin selama kalian mampu membayarnya. Hahaha. Feng Qiu dan Xiaoran melihat ke sebuah bangunan sedikit tinggi yang memiliki tangga untuk mencapainya. Baiklah, terima kasih. Setelah Feng Qiu mengatakan itu, kultivator tersebut langsung pergi dan kembali ke tempat tadi. Saat Feng Qiu berbalik, dia sudah melihat Xiaoran menaiki tangga di depannya tersebut. Hufet, bukankah dia mengatakan agar lebih berhati-hati? Gerutu gadis itu, yang mendapati pemuda itu sama sekali tidak meningkatkan kewaspadaannya. Saat keduanya masuk, di dalam mereka langsung dihadapkan dengan beberapa orang yang tampak duduk di belakang meja. Xiaoran dan Feng Qiu tentu saja tidak pernah mengetahui hal ini sebelumnya, dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Namun saat melihat keduanya, wajah orang-orang tersebut berubah cerah. Hingga salah satu dari mereka langsung menyambut dan menyapa, "Tuan muda, Nona, selamat datang." Xiaoran dan Feng Qiu menoleh pada pria parubaya yang duduk di belakang meja yang berada di tengah, kemudian saling bertatapan sebentar. Apa kalian datang berkunjung atas undangan seseorang? Atau, pria itu terlihat sengaja menggantung pertanyaannya, seperti menunggu salah satu dari keduanya menjawab. Namun, saat itu Feng Qiu langsung mengerti. Ya, tentu saja. Kami bertemu beberapa orang dengan pakaian yang sama persis dengan kalian. Mereka mengatakan bahwa kami berdua akan disambut baik di sini. Jawab gadis itu, mencoba meyakinkan mereka. Xiaoran langsung menatap pada gadis itu. Namun, dia tidak bisa menyangkalnya. Kultivator yang mereka temui pada malam sebelumnya memang mengatakan hal seperti itu, atau setidaknya terdengar seperti itu. Mendengar jawaban Feng Qiu, wajah pria itu berubah semakin cerah. Hohoho, jadi begitu. Baiklah, tidak mudah menemukan tempat ini, karena keduanya telah berada di sini. Tentu saja pria itu langsung percaya jika ada yang mengatakannya. Tuan, aku dan gadis ini baru saja keluar untuk melihat dunia. Jadi jujur saja, aku dan dia tidak begitu mengerti, kenapa penjaga yang di depan sana meminta kami masuk ke sini. Mendengar Xiaoran tiba-tiba berkata seperti itu, pria parubaya tersebut mengernyitkan keningnya. Namun, beberapa saat kemudian dia kembali tersenyum. Oh, tentu saja, aku mengerti. Jadi, aku akan menjelaskannya. Sambut pria itu, mencoba ramah. Melihat wajah pemuda yang polos saat berkata. Pria tua itu yakin bahwa Xiaoran mungkin anak dari bangsawan yang baru diperbolehkan meninggalkan kediamannya. Melihat dari gadis yang bersamanya memiliki tahap kultivasi yang bisa dikatakan cukup tinggi, dia menyimpulkan bahwa gadis itu adalah teman sekaligus pengawal yang dipekerjakan keluarganya untuk menjaganya. Beruntung, sebelum mendatangi lembah ini, Feng Qiu sudah terlebih dahulu menekan tingkat kultivasinya. Jadi, kehadirannya saat ini tidak begitu mencolok. Terima kasih, kami sangat menghargainya. Balas Feng Qiu, sambil sedikit menganggukkan kepalanya.
Pria tua itu hanya mengangguk sekali saat mendengar gadis itu berkata. Setelahnya dia mulai menjelaskan, tidak seperti tempat lainnya, sekte ini juga memiliki aturan khusus. Setiap orang yang masuk untuk berkunjung akan dikenakan biaya. Namun, karena kalian datang di saat hari di mana bukanlah hari yang ditentukan untuk menerima pengunjung, maka akan ada biaya lebih. Mendengar itu, Feng Qiu menatap pada Xiaoran. Melihat pemuda itu masih tenang, dia berpikir bahwa Xiaoran mengerti apa maksudnya. Untuk bebas berkeliaran di kota yang mengelilingi sekte kami, kalian akan dikenakan biaya sebesar 2 koin emas. Pria tua itu kembali menjeda dan memperhatikan keduanya. Namun, karena tidak ada reaksi terkejut dari wajah keduanya, dia kembali melanjutkan. Jika kalian ingin datang dan melihat langsung sekte kami, maka kalian memerlukan benda ini. Pria tua itu meletakkan 2 buah batu berbentuk lonjong dan pipih, selebar 3 jari orang dewasa dan berwarna sangat hitam. Di tengahnya, terlihat ukiran tengkorak dengan 2 pedang di sisi kiri dan kanannya. Pria itu kembali melihat reaksi keduanya. Karena masih saja tidak menunjukkan keterkejutan, dia kembali tersenyum dan melanjutkan. Untuk mendapatkan batu ini, sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh sekte, maka kalian harus membayar sebanyak. Bro, kata-kata pria tua itu berhenti, ketika tiba-tiba pemuda yang berwajah polos itu menaruh sebuah kantong dari kulit di atas meja. Dia menatap pada Xiaoran lalu kembali ke kantong tersebut, sebelum akhirnya kembali bertanya pada pemuda itu. Apa ini? Tanyanya, heran. Saat itu, Xiaoran tersenyum dan langsung menjawab. Silahkan kau periksa, apakah itu cukup? Ucap Xiaoran balas bertanya. Mendengar apa yang dikatakan pemuda tersebut, pria tua itu langsung mengambil kantong kulit di depannya itu. Cepat dia menarik simpul yang mengikat dan membuka kantong tersebut. Beberapa saat kemudian, mata melebar, sebelum akhirnya berdiri dengan sangat cepat, hingga membuatnya terlihat sedikit terloncat. Hal itu langsung menarik perhatian rekan-rekannya yang ada di sisi kanan dan kirinya. Tuan muda, ini. Xiaoran menghela nafas lalu melepasnya. Aku yakin yang ada di dalam kantong itu cukup. Tapi, jika kurang, aku akan. Pria tua itu tidak menunggu Xiaoran melanjutkan kata-katanya. Dia langsung menundukkan tubuhnya sebentar, lalu kembali berdiri dan seraya menjawab. Tidak perlu, ini sudah cukup. Feng Qiu tidak begitu mengerti awalnya. Namun, melihat bagaimana reaksi pria tua itu, dia kembali menatap pada Xiaoran dan berpikir ketua sektenya itu. Ternyata memiliki banyak uang. Baiklah, jika begitu, berikan benda itu pada kami. Ucap Xiaoran, yang sama sekali tidak ingin menunggu. Oh, iya. Pria tua itu langsung menaruh kantong itu kembali ke meja, dan mengambil kedua batu plakat itu, sebelum akhirnya menunjukkannya pada keduanya dengan sedikit menundukkan kepala. Ini, terimalah. Saat plakat itu sudah berpindah tangan, pria tua itu kembali mengangkat wajah, dan langsung mengedarkan pandangannya ke seisi ruangan. Saat dia melihat 2 orang yang tengah duduk di sudut ruangan tersebut, dia langsung berseru. Kalian, kemari. Saat itu juga, 2 orang itu langsung berdiri dan berjalan cepat mendekat. Temani tuan muda dan nona ini memasuki kota. Jangan sampai ada yang membuat keduanya tidak nyaman, mengerti? Ucapnya, memerintah. Xiaoran melihat pada 2 orang kultivator, dengan 1 pedang tersampir di pinggang keduanya itu. Tuan muda, mereka akan menjadi pengawal serta pelayan pribadi kalian, selama di kota sekte ini. Jika ada sesuatu, katakan saja pada mereka. Jelas pria tadi pada Xiaoran. Saat itu, Xiaoran langsung mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Pria tua itu mengantarkan mereka hingga ke pintu luar. Tidak hanya dia, bahkan rekan-rekan yang lainnya juga ikut berada di sana. Hei, kenapa kau terlihat begitu terkejut? Apa dia sebegitu kayanya? Tanya salah satu dari rekannya penasaran. Pria tua itu masih menatap punggung keduanya saat menjawab pertanyaan temannya tersebut. Di kantong ini, tidak kurang dari 200 keping emas.
Apa menurut kalian, dia tidak cukup kaya? Mendengar itu, mata rekan-rekannya langsung melebar. Dan satu yang lainnya, ikut bersuara. Lalu, kenapa kau membiarkan dua orang bodoh itu yang mengawalnya? Kau bisa meminta aku dan yang lainnya kan? Protesnya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan sangat mencolok. Sebaiknya, kita menjamunya saat makan malam. Sepertinya kita kedatangan salah satu putra dari bangsawan yang sangat kaya di Kekaisaran Tang ini. Aku akan melaporkannya pada sekte. Balas pria itu menjelaskan alasannya. Tidak menunggu rekan-rekannya itu menanggapi, pria tua itu langsung berjalan keluar, namun langsung melompat tinggi. Sekarang, dia sudah berada di atas salah satu dahan pohon besar di mana bangunan itu berdiri. Ini benar-benar bagus. Setelah mengatakan itu, dia langsung kembali melompat dan melesat dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain di depannya. Dalam beberapa saat saja, dia sudah mendahului Xiaoran yang Feng Qiu yang sedang berjalan memasuki pusat kota. Melihat Xiaoran yang berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, Feng Qiu yang sejak tadi sudah sangat penasaran, tidak tahan lagi untuk tidak bertanya. Kakek, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak uang? Apa leluhur Feng, ayahmu sangat kaya? Tanya gadis itu menyelik. Mendengar itu, Xiaoran tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menoleh pada gadis yang menatapnya dengan wajah sangat penasaran itu, dan berkata, ya, dia memberiku banyak hal. Tapi, yang tadi itu bukan darinya. Mendengar itu, kening Feng Qiu berkerut. Lalu, bagaimana kau memilikinya? Saat di kota Mongdong, aku menemukan ruang penyimpanan harta para penjahat. Sebelumnya, aku berniat untuk memberikannya pada korban kejahatan mereka. Tapi, sepertinya saat itu Paman Li seolah memintaku untuk diam dan tidak mengatakan apapun saat dia berbicara dengan seseorang. Setelah mendengar penjelasan Xiaoran, Feng Qiu langsung menghentikan langkahnya. Hal itu membuat pemuda tersebut juga ikut berhenti dan berbalik menatapnya. Alis Xiaoran bertaut, begitu melihat wajah Feng Qiu cemberut. Ciuer, ada apa? Kakek, kau harus mengganti uang yang aku gunakan untuk membeli pakaian yang aku berikan padamu. Ucap gadis itu, tiba-tiba. Jika tadi alisnya, sekarang kening pemuda itu yang dibuat berkerut heran. Bukankah kau membelikan itu untukku? Feng Qiu menggelengkan kepalanya, dan langsung mendekat. Sambil memegang lengan Xiaoran, gadis itu mulai merengek. Itu karena, aku pikir kau tidak punya uang. Aku menghabiskan seluruh uangku, dan hanya mendapatkan 3 pakaian baru saja. 2 untukku dan 1 untukmu. Aku tidak mau tahu, kau harus menggantinya. Melihat wajah Feng Qiu saat itu, Xiaoran langsung tersenyum. Tidak, tidak. Aku tidak akan menggantinya. Kau membelikan itu untukku, jadi aku tidak harus menggantinya. Xiaoran kembali berjalan, sementara Feng Qiu mengikuti sambil mengguncang lengan pemuda itu. Kakek, Feng Qiu benar-benar kesal saat mengetahui bahwa Xiaoran memiliki banyak uang, itu karena dia sudah menghabiskan semua uangnya belum genap seminggu perjalanan mereka. Namun, saat itu dia merasa Xiaoran akan sangat cocok dengan pakaian yang dilihatnya. Jadi, gadis itu tetap memutuskan untuk membelinya, meski itu berarti bahwa dia tidak akan memiliki uang sama sekali. Saat Feng Qiu kembali akan merengek agar Xiaoran mau mengembalikan uangnya, tiba-tiba wajah Xiaoran berubah, berkata pelan, Ciuer, sepertinya kita sedang diperhatikan. Apa aku merasakannya? Saat itu juga, Feng Qiu berusaha mencari tahu, namun tidak merasakan apapun. Tidak, aku tidak merasakan apapun. Benarkah? Melihat Feng Qiu menggelengkan kepalanya, Xiaoran sedikit heran, ini aneh. Aku sudah merasakannya sejak keluar dari tempat itu. Memang Feng Qiu tidak bisa merasakannya, namun begitu, sekarang 2 pasang mata memang sudah mengawasi mereka. Sepertinya, keduanya juga tidak ingin orang lain menyadari kehadiran mereka di tempat ini. Gumam Xiaoran, kakek, apa maksudmu? 2 orang itu sedang menyembunyikan hawa keberadaan mereka.
Jawab Xiaoran, yang saat itu sudah bisa merasakan di mana keberadaan pemilik kedua pasang mata tersebut. Seperti mengetahui bahwa keberadaan mereka telah diketahui oleh Feng Qiu yang tiba-tiba memandang ke segala arah, Xiaoran merasakan keduanya langsung menjauh. Ciyuer, sebaiknya jika aku mengatakan hal seperti ini lagi, kau tidak langsung berusaha mencari mereka, ingat Xiaoran, pada gadis itu. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoran, Feng Qiu baru sadar bahwa secara tidak sengaja dia menggunakan tenaga dalamnya untuk menjangkau keberadaan orang lain. Maafkan aku tidak apa-apa, aku tak merasakan bahaya dari keduanya. Balas Xiaoran cepat memotongnya. Feng Qiu hanya mengangguk, namun di kepalanya saat itu dia memikirkan bagaimana Xiaoran bisa merasakan keberadaan dua orang itu, tanpa menggunakan tenaga dalam sama sekali. Tuan, Nona, ini adalah penginapan terbaik di kota sekte kami. Jika kalian berniat untuk tinggal sedikit lebih lama, maka kami menyarankan agar mengambil kamar di tempat ini. Ucap salah satu dari kedua orang yang berjalan di depan mereka. Keduanya berhenti, ketika dua orang yang ditunjuk sebagai pengawal mereka selama di sini itu, mengatakan hal tersebut. Xiaoran hanya menganggukkan kepalanya, dan dua pria itu langsung tersenyum, tanda mengerti. Namun, saat dua orang itu masuk dan pemuda yang ada di sebelahnya terlihat hendak mengikuti, Feng Qiu menahan tangannya. Xiaoran berbalik, dan melihat Feng Qiu menengadahkan satu tangan lainnya. Berpikir bahwa gadis itu masih mempermasalahkan uangnya, dia pun mengelengkan kepalanya. Ciyuer, aku tidak akan mengembalikan uangmu, karena kau yang membelikan aku pakaian itu, ucap Xiaoran. Feng Qiu menggelengkan kepala dan berkata, tidak, aku tidak meminta uang itu. Tapi, berikan aku uang dan aku yang akan membayar segala keperluan kita selama di sini. Dari Li Mei, Feng Qiu sudah belajar bagaimana caranya menawar. Namun, pakaian yang dia beli memang cukup mahal. Melihat Xiaoran memberikan satu kantong emas begitu saja pada petugas yang memberikan mereka plakat batu yang sepertinya tidak terlalu berharga selain kegunaannya itu, Feng Qiu berpikir bahwa, sama sepertinya saat di Mongdong, pemuda ini juga tidak tahu nilai tukar uang. Xiaoran tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku rasa itu memang lebih baik. Aku belum pernah menggunakan uang sebelumnya. Tadi itu, yang pertama kalinya. Feng Qiu memiliki cincin ruang. Namun melihat bagaimana cara Xiaoran membuka lingkar ruang dan mengeluarkan sebuah kantong dari dalam sana, matanya sedikit melebar. Kakek, bagaimana Bi? Cepat Feng Qiu menutup mulutnya, karena tersadar bahwa suaranya sedikit meninggi. Namun, dia mengurungkan niat untuk menanyakan hal tersebut kali ini. Setelah menyambar kantung tersebut, Feng Qiu langsung berbalik dan melenggang pergi begitu saja memasuki penginapan tersebut. Saat di dalam, Xiaoran tidak tertarik untuk mengikuti gadis itu dengan dua orang yang lainnya saat memesan kamar. Sebaliknya, saat ini dia memperhatikan banyak orang yang duduk di beberapa tempat. Di lantai bawah penginapan tersebut, sedang mencuri-curi pandang sejak melihat kedatangan mereka. Tuan muda, silahkan ikut dengan pelayan itu. Kami akan berada di bawah sini. Jika kau membutuhkan sesuatu, ucap salah satu dari keduanya, mempersilahkan Xiaoran dan Feng Qiu berjalan. Baik, terima kasih. Xiaoran melihat Feng Qiu sudah lebih dahulu berjalan mengikuti satu orang pelayan menaiki anak tangga. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan. Saat keduanya sudah berada di kamar, Feng Qiu mengeluarkan plakat batu dan bertanya, "Kakek, apa kau tertarik untuk menggunakan batu ini?" Tidak langsung menjawab, Xiaoran balik bertanya, "Apa kau tertarik untuk melihat isi sekte ini?" Feng Qiu langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku selalu tertarik untuk melihat sekte lain. Aku ingin tahu, apa di sekte ini mereka juga memiliki jenius bela diri." Xiaoran memang tidak pernah bertemu dengan banyak kultivator. Namun, dia sudah bertemu dengan sepasang saudara kembar yang menjadi gurunya. Di mana dua orang itu menunjukkan dan mengajarinya cara membedakan tingkat kekuatan seseorang. Meski tidak menguasai seperti apa yang keduanya ajarkan,
Namun, cara yang Xiaoran temukan untuk mengukur kekuatan seseorang dengan dirinya sendiri, terasa lebih baik daripada kedua orang tersebut. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Apa kau akan menantangnya? Pertanyaan Xiaoran langsung membuat Feng Qiu menutup mulut, menahan tawa. Gadis itu menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak, tidak, aku hanya sekedar ingin tahu saja. Jika memang mereka memilikinya, aku yakin kami akan bertemu di kompetisi bela diri di ibu kota nanti." Jawab gadis itu. Sama seperti gadis tersebut, Xiaoran juga tertarik dengan kekuatan. Alih-alih memikirkan jenius di sebuah sekte, pemuda itu sekarang penasaran dengan sekuat apa ketua sekte yang menamakan diri mereka sebagai sekte lembah tengkorak ini. Baiklah, karena ini masih pagi, sebaiknya kita minta dua orang itu untuk menunjukkan jalannya. Balas Xiaoran menyetujuinya. Memang mereka sangat takjub dengan kota sekte yang berada tinggi dari atas permukaan tanah ini. Namun, mereka bisa menunda untuk menikmati hal itu nanti. Keduanya sepakat untuk mengunjungi pusat sekte lembah tengkorak ini. Seperti yang ditugaskan pada keduanya, mereka langsung membawa Xiaoran dan Feng Qiu ke pusat sekte tersebut. Satu lagi hal yang mengejutkan mereka adalah, ternyata pusat sekte lembah tengkorak itu tidak berada di atas pohon seperti kota itu. Sekarang, setelah berjalan melintasi kota yang ternyata mengelilingi bukit kecil, keduanya sedang berdiri di depan mulut goa besar dengan sebuah pintu gerbang tertutup. Melihat mata keduanya melebar sesaat setelah mengatakan bahwa gerbang ini adalah pintu masuk utama pusat sekte mereka. Salah. Satu pendekar itu datang mendekat. "Tuan muda, Nona, silahkan tunjukkan plakat yang kalian miliki pada seseorang yang berjaga di sebalik pintu kecil tersebut." Mereka baru menyadari bahwa di salah satu daun pintu gerbang besar itu, ada sebuah pintu kecil lainnya. Keduanya mengangguk dan langsung berjalan ke sana. Sebenarnya, melihat anggota sekte mereka yang lain sedang mengawal sepasang anak muda ini, penjaga di sebalik pintu yang memiliki lubang kecil itu sudah mengerti bahwa mereka adalah pengunjung sekte. Namun, karena aturan yang sudah ditetapkan, dia tetap meminta Xiaoran dan Feng Qiu menunjukkan plakat tersebut. Tidak perlu memeriksa, karena dua anggota sekte yang mengantar Xiaoran dan Feng Qiu sudah mereka ketahui bertugas di mana. Jadi setelah melihat dua plakat batu yang berwarna hitam tersebut, dia langsung membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. "Selamat datang di sekte lembah tengkorak," sambut satu orang, di antara beberapa orang lainnya di sana. Lagi-lagi keduanya terperangah karena di balik gerbang tersebut, hanya ada tangga besar menuju ke atas. Berpikir bahwa sebelumnya itu adalah sebuah goa, ternyata bukan. Setelah menaiki anak tangga itu, Xiaoran dan Feng Qiu langsung berada di halaman depan sebuah bangunan besar. "Tuan, Nona, kebetulan sekali, besok di sini, semua murid akan berlatih tanding." Mendengar itu, mata Feng Qiu langsung berbinar. Benarkah? Penjaga yang sejalan sedikit di depan mereka itu mengangguk bangga. "Ya, dan kalian akan melihat pertunjukan yang menyenangkan," lanjut pria itu menjelaskan. Berbeda dengan Feng Qiu yang tumbuh di sebuah sekte, Xiaoran sama sekali tidak mengerti apa itu latih tanding. Namun, melihat bagaimana hal tersebut membuat Feng Qiu senang, jadi dia juga sangat ingin melihatnya. "Silahkan tunggu di sini sebentar. Aku akan memanggil salah satu tetua luar untuk memandu kalian selama di sini." Keduanya hanya menganggukkan kepala mereka sebelum kultivator atau pendekar itu beranjak. "Ciuer, apa itu latih tanding?" Feng Qiu masih sulit mempercayai bahwa yang tak lebih tahu tentang sekte dari dirinya itu adalah ketua sekte bunga musim gugur saat ini. Namun, karena dia sudah tahu alasannya, gadis itu memilih untuk menjelaskannya. Itu adalah saat di mana akan dilihat perkembangan dari murid-murid sebuah sekte. Biasanya, yang terkuat di antara mereka akan muncul dan menunggu siapa yang berani menantangnya. Sepertinya, menarik. Ya, tentu sah. Tidak sempat Feng Qiu menyelesaikan kata-katanya, dia dan Xiaoran merasakan udara di sekitar mereka sedikit berubah.
Saat keduanya berbalik dan mencoba mencari apa yang menyebabkan perubahan itu, keduanya mendapati seorang pria paruh baya dengan sebuah tongkat di tangannya. Menatap keduanya. "Siapa kalian?" Keduanya berniat ingin menjawab, namun tiba-tiba di belakang mereka orang yang tadi berkata akan memanggil seorang tetua berseru, "Tetua Du!" Xiaoran dan Feng Qiu tidak perlu berbalik, karena mereka merasakan pria itu tengah berlari mendekat pada pria tua bertongkat tersebut. Setelah memberi hormat, kultivator itu melangkah sedikit lebih dekat. Feng Qiu melihat pria itu seperti tengah membisikkan sesuatu. Sepertinya, lain sekte lain aturan. Feng Qiu hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar Xiaoran berkata seperti itu. Dia tidak bisa mengeluh, karena sekte di mana dia dibesarkan memiliki aturan yang mungkin jauh lebih ketat dari sekte ini. "Jadi, begitu?" tanya pria tua itu, mencoba memastikan setelah pria itu mengatakan sesuatu padanya. "Ya, sepertinya pos pendaftaran pengunjung sengaja mengirim pengawal selama mereka di sini. Jadi, aku rasa pemuda itu benar-benar kaya." Pria tua itu kembali menatap keduanya. Tidak lama wajahnya berubah cerah. Begitu juga udara di sekitar yang kembali terasa biasa. "Maaf atas ketidaksopananku, Tuan Muda." Sambil berjalan, mendekat pria tua itu berkata, "Selamat datang di sekte ini," sambutnya, sambil menangkupkan kepalan tangannya. "Terima kasih, Tetua." Melihat hanya gadis di sebelahnya yang memberi hormat dan membalas perkataannya, membuat pria tua itu yakin bahwa gadis itu adalah pengawal pemuda yang ada di depannya. "Ini. Aku Du Guo, salah satu tetua luar dari sekte lembah tengkorak ini," ucap pria itu, memperkenalkan dirinya. Saat Xiaoran dan Feng Qiu hendak balas memperkenalkan diri mereka, Du Guo langsung mengangkat telapak tangan menghentikan. "Kalian tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Fakta bahwa kalian bisa sampai berada di sini sudah cukup bagiku." Hahaha. Petik 2. Apa yang dikatakan oleh pria tua yang mengaku sebagai Du Guo itu sebenarnya membuat keduanya penasaran. Namun, karena mereka tidak diminta untuk memperkenalkan diri, maka keduanya juga langsung mengurungkan niat. "Tetua Du, bisakah kami melihat-lihat sekte ini?" Mendengar Feng Qiu bertanya, wajah Du Guo semakin cerah. "Tentu saja. Bahkan, aku sendiri yang akan membawa kalian berkeliling," balasnya. Setelah mengatakan itu, Du Guo melirik ke belakang sebentar, memberi tanda pada kultivator tadi, bahwa mulai saat ini dia yang akan bertanggung jawab atas keduanya. "Terima kasih, Tetua Du." Hahaha. Tidak perlu sungkan, silahkan. Keduanya mengikuti langkah Du Guo, beberapa saat setelah pria itu berjalan. "Baiklah, bangunan besar yang kalian lihat ini adalah tempat di mana murid-murid luar tinggal, dan mereka berlatih di halaman di sebalik bangunan ini. Aku akan membawa kalian ke sana untuk melihat-lihat." Feng Qiu tidak mengerti kenapa sebuah sekte bisa begitu terbuka pada orang asing, hanya karena orang asing itu mampu membayar plakat untuk berkunjung di tempat ini. Keduanya hanya mendengarkan Du Guo menjelaskan besar bangunan dan berapa jumlah murid luar yang ada di sana. Hal yang menurut Feng Qiu sangat luar biasa. Karena Du Guo mengatakan bahwa jumlah murid luar di sekte itu sampai 2.000 orang. Sempat tidak percaya, namun begitu mereka sampai pada halaman yang dimaksud, Xiaoran dan Feng Qiu melebarkan mata, melihat ribuan anak-anak sedang berlatih di sana. Dari mana anak-anak ini berasal? Tidak sadar, gumaman Feng Qiu didengar oleh Du Guo. Namun, karena pertanyaan ini sudah sering dia dengar, tidak sulit baginya untuk menjawab. Mereka berasal dari banyak tempat. Meski ini sekte kecil, namun jumlah murid-murid di sini bisa dikatakan setara dengan sekte menengah. Ucap pria itu bangga. Feng Qiu harus memikirkan kembali informasi yang dia terima sejak dirinya masih kecil bahwa sekte bunga musim gugur adalah salah satu sekte terbesar di kekaisaran Tang ini. Melihat keduanya terdiam, Du Guo kembali melanjutkan. "Jangan terkejut begitu. Sekarang, jumlah bukanlah segalanya. Besar kecilnya sekte tentu karena seberapa kuat dan hebat orang-orang yang ada di dalamnya kan?"
Feng Qiu langsung mengangguk setuju. Kata-kata itu terasa masuk akal bagi dirinya. Namun, saat Du Guo kembali melanjutkan kalimatnya, gadis itu kembali terdiam. Dari semua ini, mungkin hanya ada 10 hingga 15 orang saja yang akan menjadi murid dalam. Ucap pria itu tiba-tiba. Feng Qiu tidak bisa menutupi rasa penasarannya. Akhirnya, gadis itu sedikit maju dan banyak bertanya. Du Guo menjelaskan bahwa Sekte Lembah Tengkorak memiliki standar yang sangat tinggi bagi murid luar yang ingin menjadi murid dalam. Setidaknya, sebelum berumur 15 tahun, murid itu sudah berada di kultivasi tahap perak, tingkat terakhir. Setelah itu, murid tersebut akan menjalani proses penerobosan ke kultivasi tahap selanjutnya. Dengan kata lain, jika apa yang dikatakan oleh Du Guo itu benar, setidaknya akan ada 10 jenius bela diri yang akan muncul setiap penyeleksian murid luar untuk menjadi murid dalam. Itu semua karena jika seorang anak mampu berada di tahap emas saat berusia 15 tahun, maka dia akan dianggap seorang jenius. Tetua Du, kau tidak bercanda saat mengatakan sekte ini adalah sekte kecil kan? Tanya Feng Qiu sekali lagi memastikan. Melihat Feng Qiu bertanya dengan wajah serius, Du Guo kembali tertawa. Hahaha, kalian bisa nilai sendiri, apakah ini sekte kecil atau tidak. Mengatakan bahwa sekte ini adalah sebuah sekte besar. Rasanya masih terlalu berlebihan. Balas pria tua itu, kalimat itu jelas terasa sangat menyindir bagi Feng Qiu. Beberapa tahun terakhir, dia merasa bahwa dirinya cukup spesial karena berhasil mencapai tahap kultivasi emas di umur sangat muda. Namun, saat mendengar Du Guo mengatakan bahwa itu hanyalah standar yang sekte mereka tentukan sebagai penerimaan murid dalam, Feng Qiu merasa bahwa dirinya saat ini sama sekali tidak sespesial itu. Tetua Du, ada berapa murid dalam sekarang? Xiaoran sempat melihat wajah Feng Qiu sedikit berubah kecewa. Jadi dia langsung bertanya untuk memastikan. Tidak banyak, mungkin hanya ada sekitar 3 atau 40 saja jika Tuan Muda berniat menjadikan mereka pengawal. Aku rasa, aku bisa membicarakan hal tersebut pada salah satu tetua di dalam sana. Balas Du Guo, yang tiba-tiba saja menawarkan jasa. Jelas Xiaoran menanyakan hal itu untuk mengetahui seberapa kuat sekte ini sebenarnya. Namun, tanpa diminta sekalipun Du Guo mengungkit sesuatu yang memicu rasa penasaran keduanya. Pengawal, tanya Xiaoran heran. Du Guo yang mendengar itu, langsung menatapnya lalu menoleh pada Feng Qiu kemudian kembali pada pemuda itu. Dia melakukan hal itu dengan cepat berkali-kali. Tuan Muda, apa kau belum mengetahuinya? Du Guo balik bertanya. Melihat itu, Xiaoran menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak tahu. Bukankah seharusnya mereka jadi pendekar dan kultivator hebat? Hahaha. Petik 2. Apa yang dikatakan oleh Xiaoran sontak membuat Du Guo tertawa. Baginya, pemuda yang ada di depannya ini benar-benar tidak tahu apapun. Namun, begitu dia menyadari bahwa tawanya mungkin saja menyinggung pemuda itu, Du Guo cepat mengendalikan dirinya. Maafkan aku, tapi ini memang sedikit lucu. Setelah mengatakan itu, Du Guo datang mendekat. Dia melihat pada Feng Qiu sebentar, lalu berkata pada Xiaoran dengan suara rendah. Memang, pengawal Anda sangat cantik. Tapi, kami memiliki beberapa gadis juga cukup cantik, yang tahap kultivasi mereka sama dengannya. Bisik pria itu, yang tentu saja terdengar oleh Feng Qiu. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.